Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu kepala sekolah yang dihormati, Bapak Ibu guru SMA Ritawan yang kami hormati. Pertama dan utama dapat selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga di siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul di aula SMA Negeri Tangen dalam rangka memperingati hari diseminasi modul budaya positif dari persiapan untuk CGP dari beliau Bapak Suparman Eskom. Sebelum kita mulai, kita berikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Waka Kurikulum nanti Bapak Lili Andoko SPG MPD. Dilanjutkan materi yang pertama, ini dari Bapak Suparman Eskom tentang budaya positif. Untuk acara di siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak yang berikutnya, ini sambutan dari kepala sekolah atau sambutan dari Waka Kurikulum. Monggo Pak Lili Handoko SPD MPD, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih bisa diberi kesempatan melaksanakan tugas kita, dan pada kesempatan siang hari ini kita lanjutkan agenda kita dengan belajar bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah pada kesempatan hari ini akan ada dua agenda. Yang pertama terkait dengan diseminasi modul 1.4 terkait budaya positif. Nanti insya Allah Bapak Suparman Eskom yang akan menyampaikan. Kemudian yang kedua lanjutan dari kegiatan komunitas belajar kita pekan kemarin. Nanti insya Allah akan disampaikan Bu Retna Susanti SPD dengan tema Loterta.
Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dan kita bersama-sama nanti insya Allah belajar apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita dan instansi kita sehingga ke depan menjadi lebih baik, dan ini tentu akan menjadi sebuah penyemangat bagi kita semuanya untuk terus belajar. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diri yang telah memberikan sambutannya. Menginjak acara berikutnya, ini acara materi yang pertama dari beliau Bapak Suparman Eskom tentang budaya positif. Monggo waktu kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan yang banyak sekali, yang luar biasa. Marilah kita hamba Allah yang pandai bersyukur, kita lewatkan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat acara tak lupa kita hadirkan doa sahabat kita, Nabi tanggutan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang suka mengamalkan sunnah-sunnahnya diakui sebagai umatnya dan berhak mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan kami, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 1 Tangerang. Yang pertama, di sini saya akan mengambil aksi nyata 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah tahu budaya positif yang ada di negeri SMA Negeri 1 Tangerang. Di sini yang mencolok adalah kegiatan piket 5S. Ya, di sini ini adalah yang sangat bagus sekali, ya, budaya positif yang harus kita tanamkan. Ya. Di sini kegiatan yang sering ya kita lakukan yaitu piket 7S, maaf ya tadi keliru, yang betul adalah 7S. Di sini semuanya Bapak Ibu sudah diberikan bagian atau piket tersendiri. Lanjut. Konsep utama modul budaya positif. Konsep utama modul budaya positif di sini, maaf Bapak Ibu, nanti ada 7 yang kita bahas di sini bahannya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Di sini saya yakin Bapak Ibu ilmunya lebih tinggi, bukan di sini saya itu masuk untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Di sini semuanya bersama-sama belajar ya untuk meningkatkan yang namanya visi misi dari SMA Negeri 1 Tangerang. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini di kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila ini sangat digaungkan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkebinekaan tunggal. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima adalah bernalar kritis. Dan keenam adalah mandiri. Lanjut Bapak Ibu. Berikutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin
disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan pada kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tentunya ya Bapak Ibu semuanya, kalau kita mendengarkan yang namanya disiplin, tentunya di situ adalah adanya hubungan, ya, adanya hubungan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, disiplin itu berarti kata-kata yang harus melekat kalau kita pengen yang namanya meraih yang namanya tujuan. Di sini Bapak Ibu yang paling penting di sini, kita sebagai pengajar dituntut untuk menimbulkan anak itu biar disiplin dengan motivasi internal, ya. Bukan di sini ada yang namanya sogokan atau ancaman maupun hukuman. Di sini nanti akan memberatkan. Makanya di sini yang paling bagus itu adalah motivasi disiplin dari internal. Berikutnya, untuk melaksanakan disiplin tentunya kita tidak terlepas dengan yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Kita tahu ya, kita setiap hari pasti butuh yang namanya makan. Kalau kata Jawa, kebutuhan manusia itu yang paling penting adalah sandang, pangan, dan papan. Di sini yang paling penting adalah bertahan hidup. Tentunya kita setiap hari ya, yang namanya makan. Di sini bertahan hidup untuk melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari. Berikutnya adalah kebutuhan berikutnya adalah kesenangan. Ini tentunya wujudnya adalah siswa itu senangnya hanya datang saja, senang datang saja, main game terus pulang gitu. Jadi sukanya itu kesenangan. Ya, pengennya itu sekolah itu aturannya lunak, tidak begitu keras, ya, tidak begitu berat itu. Jadi siswa itu senangnya adalah kebutuhan kesenangan. Lanjut Bapak Ibu. Berikutnya disiplin positif. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ini contohnya Bapak Ibu, ada kegiatan setiap hari Senin itu ada upacara, ada siswa itu tidak memakai topi. Tentunya kalau sudah tahu hari Senin itu ada kegiatan rutin yaitu upacara, di situ terus dia itu melengkapi bagaimana tidak lengkap. Itu harus membawa topi, atribut harus komplit dan sebagainya. Nah itu adalah motivasi ekstrinsik. Nanti kalau tidak lengkap, tentunya akan dibariskan tersendiri. Di situ nanti siswa atau murid itu nanti akan dihukum karena takut. Ya, kan itu adalah motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik ini motivasi dari luar. Nanti kalau tidak sesuai dengan peraturan, itu nanti akan dihukum. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya, ya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini untuk motivasi intrinsik. Bapak Ibu, ini yang paling penting. Di sini Bapak Ibu dituntut bagaimana kita bisa menggugah yang namanya murid itu melakukan disiplin dengan motivasi intrinsik. Ini contohnya kasus anak di sini kalau memakai sepeda motor pasti diwajibkan membawa helm. Ya, helm tersebut itu membawa helm pasti ada yang namanya motivasi. Yang diharapkan di sini adalah motivasi intrinsik, motivasi dari diri sendiri. Nanti kalau saya tidak membawa helm, nanti kalau ada kecelakaan, nanti saya akan terbentur atau luka. Itu adalah motivasi intrinsik. Contoh yang motivasi ekstrinsik, nanti kalau saya tidak bawa helm, nanti kalau ada tim P3K itu nanti akan dihukum, gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita harus bisa membedakan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, gitu ya. Lanjut Bapak Ibu. Berikutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini Bapak Ibu
Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu sifatnya akan, yang pertama adalah menyakitkan. Ini khusus untuk yang dihukum. Hukuman itu pastinya menyakitkan. Selama ini ya, kita lihat sekolah kita itu ada siswa yang dulu itu ya Bapak Ibu, kalau ada yang terlambat pasti suruh membersihkan aula atau membersihkan masjid atau teras masjid dan sebagainya. Itu kalau di sini di pendidikan calon guru penggerak itu tidak diperbolehkan. Itu sifatnya itu menyakitkan, khususnya untuk yang dihukum. Berikutnya, murid menjadi rendah diri. Kalau kita dapat hukuman, siswa itu pasti akan rendah diri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal berikutnya adalah pemberian penghargaan. Yang pertama, pemberian penghargaan ternyata itu tidak efektif. Yang pertama, tidak efektif hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Bahwa saya pengen mengerjakan tugas dari Pak Guru, nanti ada penghargaannya. Nanti kalau dapat nilai 100 atau betul atau yang tertinggi di pelajaran itu, nanti akan mendapatkan uang atau mendapatkan bingkisan apa namanya. Itu tidak diperkenankan karena itu tidak efektif. Dan ini budayanya di situ, motivasinya berubah menjadi motivasi yang ekstrinsik karena akan mendapatkan penghargaan. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang keempat adalah penghargaan menghukum. Mereka yang mendapatkan ranking kedua atau merasa paling itu adalah yang dihukum. Sekarang ya Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada yang namanya ranking. Ya, karena pemberian ranking itu Bapak Ibu ternyata adalah penghargaan menghukum. Karena apa? Kalau yang nomor 1 itu dapat ranking 1 pinter sendiri, terus ada yang dapat ranking 2 sampai akhir, itu nanti pasti akan yang namanya iri. Jadi penghargaan menghukum. Karena menghukumnya apa ini? Akan menghukum siswa yang belum berprestasi. Ya, semuanya kok apa ditindas gitu ya, menghukum. Berikutnya, merampas hak untuk menghargai dirinya. Nah, ini Bapak Ibu, contoh anak kita di rumah bisa membaca satu kalimat dan kita berikan atau kita belikan es krim. Pada benak diri anak puas dengan hasilnya dan mau tidak mau motivasi berubah yang awalnya dari diri sendiri intrinsik menjadi motivasi yang ekstrinsik. Nanti Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses yang tadi gagal, berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah tahu yang namanya kata-kata konsekuensi. Yang pertama adalah penguatan jangka pendek. Ini ada sebuah contoh. Ada siswa ya tidak sengaja menyinggung gelas temannya isinya es teh ya. Pasti itu responnya, konsekuensinya si anak itu harus membersihkan atau mengembalikan ya tumpahan es tadi gitu ya. Itu adalah konsekuensinya jangka pendek ya. Contohnya seperti itu, seseorang atau siswa tidak sengaja menyenggol gelas, terus gelasnya itu tumpah, makanya di situ konsekuensinya harus mengganti es tadi yang tumpah tadi. Berikutnya adalah restitusi. Bapak Ibu, poin di sini adalah sangat penting sekali. Bapak Ibu semuanya diharapkan kita sebagai pengajar kita harus bisa melakukan kegiatan restitusi. Kegiatan restitusi itu apa Bapak Ibu? Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, contohnya di sini ada siswa yang terlambat. Kita ditanya dulu ya, siswa tersebut ditanya, kenapa kamu terlambat? Gitu. Jadi ini di situ itu lebih bijaksana. Bangun kesiangan Pak, gitu ya. Terus tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak, gitu ya. Jadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi di situ juga nanti butuh waktu yang lumayan panjang karena itu nanti perlu yang namanya monitoring berkelanjutan. Konsep disiplin pendekatan restitusi.
Ya, tadi sebuah cara penanaman disiplin positif pada murid. Ya, yang dimaksud penerapan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini arti dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu Ghazali 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, di sini punya arti ini tidak menebus kesalahan, namun di sini belajar dari kesalahan. Di sini ada perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini yang bersifat hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini sifatnya hukuman. Tentunya di sini nanti Bapak Ibu semuanya, khususnya wali kelas, harus satu kesatuan, harus kompak. Karena apa? Guru ini menerapkan restitusi, yang lainnya tidak. Itu nanti akan menghambat yang namanya visi-visi SMA Negeri 1 Pamen. Nih, nah Bapak Ibu semuanya lihat di sini. Ada ketujuh poin. Ini termasuk apa? Coba Bapak Ibu, yang pertama kita lihat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah ini Bapak Ibu. Nah kalau sudah kita bisa membedakan antara hukuman atau konsekuensi, yang pertama ini jawabannya apa Bapak Ibu? Hukuman, ya. Ibu, yang pertama ada tadi penulis tadi hukuman. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, termasuk hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas temani yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Yang kelima, memberikan tumpahan air, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, adalah hukuman. 5 posisi kontrol restitusi. Bacanya kontrol apa? Nah ini Bapak Ibu semuanya, pasti kita tidak terlepas dengan yang namanya mendisiplinkan siswa di sekolahnya. Posisi di manakah Bapak Ibu di antara 5 ini? Yang pertama adalah menghukum. Mereka menghukum orang lain. Nah, disopogi ya, pasti ada guru yang seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Wis anak iso foto. Nah, ini pasti yang nanti disebut seperti ini. Membuat rasa bersalah. Nih, mungkin ada Bapak Ibu yang mempunyai kontrol restitusi yang membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Wah, siswa itu diajak seperti teman, ya, dianggap sebagai teman. Ya, minum es, atau bercanda buron, ya, terus foto selfie berdua, ya, sama teman sama muridnya, itu dianggap teman. Di sini nanti ada sela-sela ngobrol, gimana itu nanti akan mengetahui penyebabnya. Ada contoh lagi, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus di sini adalah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini lihat Bapak Ibu guru. Kalau kita punya motivasi sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, gitu ya. Itu kata-kata yang sifatnya kita itu sebagai penghukum. Kamu telat, kamu harus berdiri di barisan tersendiri, ya, gitu ya, penghukum. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau Bu SD itu namanya kesempatan kelas, Bu. Kalau di tempatnya Bu SD di kelas itu kelas 11D itu kesepakatan kelas.
Apa keyakinan kelas? Contoh sepele itu adalah membuat keyakinan kelas. Setiap wali harus membuat seperti ini yang diinginkan. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Ya, ini langkah yang pertama adalah diskusi. Pak, saya ada usul Pak, bagaimana biar disiplin? Ya gitu. Usul Pak, internetnya jangan dimatikan. Usul Pak, buat dikasih AC Pak, kayak SMA 1. Nah, seperti itu. Kadang siswa itu membandingkan dengan kelas sekolah lain. Usul Pak, ada air minum di setiap kelas. Usul lagi Pak, kalau terlambat ibu guru harus memberikan memberikan alasan kenapa terlambat. Berikutnya, menempelkan keyakinan di kelas. Setelah semuanya memberikan ini tulisan, memberikan pernyataan kelas ini nanti yang diinginkan seperti apa, ya nanti ditempel. Nah, nanti ditempel, kita bahas. Tentunya kita kalau hasil dari seperti ini tentunya kurang bagus dipandang. Tentunya nanti didesain di Canva, di print, terus nanti ditempelkan gitu. Ini hanya prosedur bagaimana kita itu membuat keyakinan kelas ya seperti ini dulu. Nanti kalau sudah bagus, sudah menjadi kesepakatan, baru kita desain di Canva biar siswa itu dilibatkan. Desainnya itu per siswa ya, dari siswa yang ketua atau sekretaris atau bendara itu khusus untuk mendesain biar anak itu difungsikan atau digunakan gitu. Jadi siswa itu nanti akan terasa senang. Oh, itu yang desain saya, ditempel di sana. Pak itu akan bangga atau senang karena hasil dari anak tersebut. Modalnya apa? HP ya. Jadi anak-anak zaman sekarang sudah tidak ada yang namanya gaptek teknologi. Apalagi Canva itu ya, itu adalah aplikasi yang setiap hari sudah dipakai oleh anak gitu ya. Jadi di sini yang desain anak, kita membuat kesepakatan kelas, terus kita tempel di kelas. Ya seperti itu. Kalau enggak ya dibuat MMP, dikirim, dibuat JPEG, terus kita buat MMP lebih rapi lagi seperti itu. Apalagi di bingkainya mas gitu ya, biar kelas itu kalau tidak masuk itu rasanya getun. Dulu zaman saya SMA itu nggak masuk itu betul banget gitu ya. Mudah-mudahan siswa di sini juga seperti saya dulu. Nah, itu harus semangat ya. Dari besi sampai seragam modal zaman dulu. Pak Lili itu nanti kelas saya ya. Pokoknya di sini. Ini berikutnya contoh keyakinan kelas. Nah ini Bu Esti bisa dilihat. Yang pertama adalah disiplin waktu. Oh, contohnya tadi nanti ada siswa yang terlambat, konsekuensinya apa gitu ya. Itu termasuk disiplin waktu. Berikutnya, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Ya, ini biasanya di sekolah kita terapkan hari Jumat. Nah, di sini nanti bisa galakkan lagi. Berikutnya, contoh keyakinan kelas. Nah ini tempatnya Ibu Esti. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu, lebih pagi pada waktu diadakan upacara bendera. Nah ini kata-kata ini bisa di-request ya. Nah, Kata-kata mutiara. yang lebih pendek, yang mungkin bisa hari Senin datang lebih awal, itu sudah. Nah kalau ini judulnya keyakinan kelas ya. Nah berikutnya di situ ada yang namanya contoh keyakinan kelas. Langkah berikutnya di sini adalah kesepakatan bersama. Nah ini harus ada tanda tangannya, tanda tangan siswa atau wali atau guru semua yang terlibat membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, kalau dari berikutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas, yaitu lebih abstrak dari peraturan. Ini tadi Ibu ya, kata-kata yang panjang bisa diperpendek.
berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, ya, sedikit saja biar mudah diingat. Kalau biasa tadi kan banyak sekali, sedikit saja yang mungkin kelompokan ini termasuk ini, gitu. Nanti kalau membahas keyakinan kelas itu bisa dikelompokkan lebih universal lagi. Berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Saya yakin per kelas itu nanti sifat muridnya itu berbeda-beda. Makanya di sini harus disesuaikan dengan kondisi kelas. Nggak kelasnya tidak AC, LCD-nya tidak ada. Itu kita harus menyesuaikan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Berikutnya, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah ini, di sini dalam pembentukan keyakinan kelas, semua warga atau kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi dari beberapa kelas itu ditampung dulu kesempatan kelas yang apa. Jadi ini kata A, B, C ini untuk semua kelas. Kata yang D, E, F dan sebagainya itu per kelas masing-masing. Itu nanti dibuat seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Tentunya dari pertemuan wali itu nanti akan ditampung dari kelas 10A, 10B ya, sampai ke kelas 12 itu ditampung dulu permasalahan-permasalahan apa ditampung. Kita buat kesempatan kelas poin 1 sampai 3 untuk semuanya, yang ke-4 sampai terakhir itu nanti dibuat untuk kondisi kelas masing-masing. Kan kelasnya beda-beda. Satunya ada AC-nya, AC, ada kipasnya, yang satunya tidak ada gitu ya. Jadi ini harus menyesuaikan kondisi kelas dan sekolah agar mudah dipahami. Nah ini bagi guru yang terakhir. Tapi pembentukan atau pembentukan? Pembentukan. Mengetik. Tapi itu adalah itu pembentukan. Pembentukan maksudnya yang betul pembentukan itu. Seperti itu Pak. Bagaimana? Nah ini. Ya, terima kasih koreksinya, nanti bisa saya edit ya. Iya, siap. Ya. Tadi malam sampai ngantuk. Menggerakkan. Yang terakhir Bapak Ibu, nah ini segitiga restitusi ya. Ini adalah cara bagaimana kita menangani siswa yang bermasalah. Itu restitusi atau restitusi? Kalau ini benar, wah, nggak kerja saya buat itu. Restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nanti ada slide berikutnya itu kata-kata untuk menstabilkan identitas itu wujudnya seperti apa. Terus validasi tindakan yang salah, kata-katanya seperti apa. Terus menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kamu langgar, ya. Menstabilkan data. Semua itu manusia tidak ada yang sempurna. Kamu melakukan ini tidak apa-apa. Validasi tindakan yang salah, ya. Peraturan apa saja yang ingin kamu langgar dan sebagainya, gitu ya. Slide berikutnya nanti ada. Nah ini adalah segitiga restitusi bagaimana kita itu menangani siswa yang bermasalah. Ini yang dituntut oleh guru harus bisa ini menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang bagian bawah ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, ini kata-katanya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Masih menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah,
tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah menstabilkan identitas. Para murid gak sudah distabil gitu ya. Aku dewe nyungi. Jadi penangan ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berbuat salah itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi distabil ya. Biar tidak langsung ngegas gitu. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Nih, yang sisi ini ya, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, dikuatkan lagi. Jadi bisa lompat lebih buruk mas gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Alasannya apa? Kamu kok terlambat ya. Masih sering kirimpat dan sebagainya, scroll TikTok dan sebagainya. Wah, sini bisa di sini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah kata-kata di validasi tindakan yang salah. Lanjut. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa saja yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Tadi keyakinan apa yang kita buat di kelas atau keluarga. Kalau di sini lingkupnya di kelas. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, nilai apa yang kamu langgar hari ini gitu ya. Siswa itu otomatis akan menjawab terlambat Pak gitu ya. Itu sudah menjadi kesepakatan kelas bahwa kita tidak boleh terlambat gitu ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kelas yang ideal itu fasilitas yang oke Pak gitu ya. Nanti bisa ditaruh di sini untuk keyakinan kelas. Kamu mau jadi orang yang seperti apa ya? Kok terlambat terus ya? Pengen seperti apa? Ya, cita-citamu pengen jadi apa gitu ya? Nanti bisa menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi, di mana ini juga rangkaian dari tugas modul 1.4 harus membuat penanganan restitusi yang ada di sekolah masing-masing. Kasus 1. Kamu masih punya alasan apakah itu apa? Terus kenapa itu pakai saya? Makanya sampai tadi masuk Jakarta ini Jakarta ya. Terus kamu masih ini jadi seperti apa kalau jadi aja ini tinggal jadi di foto ini video itu sebelumnya sekolah itu harus pakai sepatu tidak Nah itu kasus 1 ya, kita harus menangani siswa seperti itu. Tapi ya kita tidak marah ya, kita dihukum. Nah seperti itu. Ini kasus yang kedua, contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus 2.
Ini sebagai contoh karena aslinya dulu. Pak Guru melihat kalau semuanya tadi sebentar di lapangan karena Anda pelanggaran lalu kita bisa melakukan masalah ini dalam bermain dalam menjaga emosi menjunjung produktivitas. Kamu pasti punya alasan kenapa nanti kamu malah melakukan yang ada dalam bulan Oktober maksudnya kenapa tadi Bisa saya dengan gula, saya disuruh ambil satu yang saya marah Pak. benar Mas ya. Dan Mas Yan kita boleh seperti itu ya. Jadi kalau kita bermain sepak bola itu harus menjaga yang namanya sportivitas. Kita boleh main kasar, apalagi nanti sampai ingin ya bervisual atau ingin berkelahi. Dan yang sudah menjadi kesempatan kelas ya, kita semuanya itu tidak boleh yang namanya berkelahi sama teman dan teman di semuanya ini SMA Negeri 1 Kangilin dilarang untuk yang namanya berkelahi ya Mas. Untuk tidak kembali jadi kesempatan kelas yang sudah kita buat bersama, jadi harus ini nanti harus berjalan dengan emosi gitu ya. Kita harus saling memaafkan ya, juga saling berjalan tangan untuk saling maafkan. Nah itu ya, makanya nanti lain kali kalau bermain sepak bola kita harus jaga yang namanya sportivitas, jangan sampai nanti main emosi ya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Tanggapan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maulana Widodo dari kelas 11D. Saya hari ini senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Suparman mengenai tata tertib sekolah. Saya senang berdiskusi dengan Bapak Suparman karena menyadarkan saya tentang pentingnya tata tertib sekolah. Terima kasih Bapak Suparman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Nah, ini hasil akhirnya standar nasional pendidikan. Ya, ini kalau Bapak Ibu guru pengen menertibkan siswa harus mengacu standar nasional pendidikan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi sebagai manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini poin yang paling penting sekali di sini, poin akhir di sini. Kita sebagai guru harus bisa ngomong anak. Nah, di sini sebagai manajer ini, Bapak Ibu guru, poin yang penting di kesempatan siang ini adalah ini ya, standar nasional pendidikan. Lanjut. Terima kasih atas waktunya. Barangkali apa yang telah dipaparkan oleh beliau Bapak Suparman telah lengkap barangkali dari modul yang disampaikan di depan. Barangkali kami hanya ingin
menanggapi tentang apa yang telah disampaikan. Kita tahu bahwa sebelum yang disampaikan oleh Pak Parman tadi tentang budaya positif, kemudian kontrol restitusi, biasanya, nah ini tentang ketika ada siswa yang tidak disiplin, kita kenal dengan yang namanya hukuman. Nah, setelah mendengar, memperhatikan apa yang telah dicontohkan oleh Pak Parman, nah tentunya kita lambat laun sedikit demi sedikit mengubah paradigma hukuman menjadi. Namun tentunya tidak semua siswa sama. Ketika kita memberikan pengertian atau mungkin menyampaikan apa yang telah menjadi kesepakatan, kita ingatkan ada beberapa siswa yang istilahnya tanda kutip belewer seperti itu. Terkadang nek digatene nganyelke, tanda kutip seperti itu. Saudara sudah memberikan pertanyaan. Nah, tadi keyakinan sudah kita buat. Ternyata ada siswa yang bandel atau tidak menggubris kesepakatan yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, tentunya kita sebagai guru harus melakukan tindakan restitusi, yaitu melakukan bincangan lagi, ya. Kita perkuat lagi. Dulu pas kamu membuat keyakinan kelas, bagian apa yang kamu tulis, ya? Kamu bisa membaca poin ini tidak, gitu ya? Ini dibaca apa? Kamu harus gimana, gitu. Kalau sudah menjadi keyakinan kelas, ya, itu tentunya semuanya menyadari ini keyakinan kelas untuk membuat kelas ini lebih baik, lebih bagus, ya. Tentunya di situ nanti harus melakukan pendekatan individu yang terasa siswa tadi masih bandel, ya. Kalau saya nanti sarannya kamu dulu membuat yang bagian mana, ya, terus kamu menempel yang mana, ya, terus konsekuensinya apa yang sudah menjadi kesepakatan, gitu ya. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan. Kalau belum bisa menjadi warga kelas yang baik, ya, kamu harus bersabar, harus bisa membaca dan menelaah keyakinan kelas yang sudah kita buat, gitu Pak. Jadi harus lebih full sabar lagi, gitu ya. Harus mendekatkan siswa tersebut per individu, ditanyai sedetail mungkin. Kalau saya fokusnya gitu. Kalau sudah menjadi keyakinan kelas, tentunya harus disepakati semua warga kelas yang di situ, gitu ya. Terima kasih. Satu lapangan gitu. Oke, barangkali apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Suparman Eskom berkaitan dengan tugas CGP modul ajar 1/4 berkaitan dengan budaya positif ini memang benar, kita tahu bersama. Nah, setahu saya itu positif semua itu saling tolak ya. Jadi positif dan negatif itu selalu kait. Artinya kalau saya mengartikan berarti pokok bahasa fokusnya itu anak-anak yang negatif, bapak ibu yang tuh harus positif gitu. Nah, menurut saya begitu. Bahasanya negatif. Nah, positif KB itu betul lagi Pak. Oh, dikalikan positif. Nah, dikalikan. Barangkali itu apa yang disampaikan oleh Bapak Suparman tentunya bisa sedikit banyak kita lakukan, karena sebagai Bapak Ibu guru tentunya kita harapkan semuanya seperti yang sudah diprogramkan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kepala Sekolah itu adalah dimulai dengan budaya positif yang sudah dicanangkan oleh Ibu Kepala kemarin mengenai 7S. Harapannya kita bisa melakukan dalam pembelajaran dalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah berpartisipasi.
berpartisipasi di denominasi modul 1.2.4 ini. Mudah-mudahan bisa berkah. Saya untuk diri, kalau ada kesalahan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Haryanti. Saya rekan kerja dari Bapak Suparman Eskom SMA Negeri 1 Tangen. Menurut saya, paparan yang disampaikan oleh Bapak Suparman Eskom tentang budaya positif itu sangat membantu dan sangat menginspirasi untuk SMA Negeri 1 Tangen. Karena di sini siswanya itu kurang disiplinnya karena dengan adanya faktor ekstriksi. Nah, dari sini ada faktor intriksi yang sangat membantu guru bisa mengetahui apakah hukuman itu baik apa tidak. Itu menurut saya, dan semoga dengan adanya diseminasi dari Bapak Suparman bisa membuat mengembangkan lagi SMA Negeri 1 Tangen menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutila, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tangen Sragen. Saya akan memberikan testimoni pada kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Suparman selaku calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Tangen. Diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Suparman sangat informatif, menarik, jelas, dan mampu menginspirasi kami di SMA Negeri 1 Tangen. Materi diseminasi adalah tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah dengan paradigma baru dan disiplin positif. Materi yang diberikan mampu membuat guru-guru kami tergerak untuk bersama-sama menerapkannya di sekolah. Semoga dengan adanya diseminasi ini dapat memberikan dampak positif bagi kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Tangen, berdampak pada murid, dan sehingga secara langsung akan ikut berkontribusi pada kenaikan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Tangen. Demikian testimoni saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, silakan satu yang berdoa. Duduk, siap, gerak. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa, mulai. Selesai. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Ada yang pura-pura tidak sehat? Tidak ya. Pagi hari ini ya, Pak Guru pengen membimbing yang bagaimana cara membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Ya, tentunya Anda itu sekolah di sini itu pengen kondisi nyaman ya, di kelas tidak ada permasalahan apapun, itu kan pengennya kita kalau sekolah itu kondisi kelas itu yang memungkinkan, yang baik ya, tidak ada rasa permusuhan di kelas ini ya. Nah, di sini tentunya kelas yang baik itu nanti kelas yang menjadikan kita itu betah di kelas, pengennya itu pengen masuk terus gitu ya nih. Ya, saya pengen mengambil komentar dari Anda semuanya ya. Selama ini kelas kita itu seperti apa? Ya, kelas kita itu seperti apa? Ya, silakan komentarnya dari Mbak siapa? Dia. Kelas kita itu selama ini seperti apa? Tidak membersihkan kelas. Tidak membersihkan kelas. Terima kasih banyak beli. Oh gitu, siap. Terima kasih Mbak. Ya. Berikutnya, Mbak Linda. Mbak Linda, kondisi sekolah kelas kita itu seperti apa? Tapi teman-teman masih ada yang terlambat masuk kelas. Oh siap, oke. Terus berikutnya? Saya. Iya.
Teman-teman saya sering melanggar peraturan sekolah. Terus apa lagi? Sudah Bapak, itu saja. Itu saja. Oke, terima kasih. Nih ya, contohnya itu seperti itu. Makanya kita itu tidak betah di kelas. Makanya kita harus yang namanya punya peraturan kelas. Ya. Kalau kelas ini bagus, ya, semisal kelasnya itu menyenangkan, pasti kita itu betah di dalam kelas. Ya. Terus berikutnya, pengennya kelas ini seperti apa? Ya. Pengennya kelas ini seperti apa? Jadi idamannya kelas ini seperti apa? Ya, contohnya kelas ini pengen sejuk, ya. Kelas ini pengen bagus. Kalau dikasih pelajaran semuanya memperhatikan, gitu ya. Silakan impian kelas yang diinginkan, Mbak Bunga. Kelas ini pengen seperti apa? Saya sudah mengerti hari ini saya juga ingin cara pembelajaran di mana siswa juga. Oh gitu, yang ini bagus sekali ya. Aplaus buat Mbak Bunga ya. Pengennya kelas ya itu bersih, tertib, terus pembelajarannya itu semuanya memperhatikan Bapak Ibu guru yang sedang mengajar itu. Berikutnya impian kelas berikutnya. Impian kelas berikutnya Mas Andika, impian kelas yang ideal itu seperti apa? Pengennya? Mungkin dari kepemimpinan Bapak. Iya. Karena keuangan, sehingga yang lebih matang. Oke, sudah, terima kasih ya. Ini masukan tadi ya. Ada masukan lagi tidak? Kelasnya yang diimpikan itu seperti apa? Kondisi kelas. Silakan tunjuk jari. Nah, bebas ya, silakan punya undang-undang pengennya itu kelas itu seperti apa gitu. Kak Fira. Kelas yang solid, kompak, dan saling membantu satu sama lain. Oke, siap, kita dapat ya. Kelas itu yang solid ya, kompak, yang membantu sama teman-teman yang lain gitu ya. Terima kasih semuanya. Nah, ini di sini kalian harus bisa membedakan yang di atas yang di depan itu keyakinan sama peraturan kelas. Keyakinan kelas itu berdiri keyakinan kelas itu diambil dari diri sendiri, dari motivasi internal. Ya, contohnya kalau Anda memakai sepeda motor, tentunya Anda pasti memakai helm. Tujuannya itu apa? Keselamatan, yaitu motivasi dari internal. Itu adalah keyakinan nanti kalau tidak bawa helm, ya nanti kalau ada kecelakaan nanti takutnya terjadi apa-apa. Kalau Anda punya yakin itu nanti pakai helm ini, ya ikhtiar kita nanti kalau ada apa-apa kita tidak pengaruh atau tidak terlalu parah dan sebagainya. Berbeda dengan yang lainnya peraturan kelas, ya contohnya peraturan kelas. Ya, ini lebih universal. Ya, contohnya memakai sepeda motor wajib memakai helm, gitu ya. Nah, itu kan masih berbau yang namanya peraturan harus ya ini. Kalau kata-kata yang di keyakinan kelas itu biasanya positif. Ya, nah, contohnya positif apa? Ya, menjaga kesehatan, gitu. Ya. Ayolah membuang sampah di tempat sampah, itu kata-kata yang positif gitu ya. Berikutnya di sini nanti Bapak Ibu guru, Bapak pengen memberikan nih kertas, Anda nanti pengennya kelas itu seperti apa ya. Pengennya kelas tadi sudah, dan ini ya kejadian-kejadian yang diinginkan di sini nanti seperti apa gitu. Nanti saya berikan satu-satu ini, silakan Anda tulis di sini ya, komentar atau inginnya Anda itu ya kelas ini seperti apa, atau pelanggaran-pelanggaran yang selama ini yang dilanggar teman-teman itu ya, nanti ditulis di sini ya. Contohnya membuang sampah di tempatnya, kalau meminjam barang dikembalikan, nanti masuk setelah istirahat tepat waktu, atau mengerjakan tugas dikerjakan secara kelompok, nanti silakan ditulis di sini. Silakan Anda punya gagasan apa biar kelas ini nanti
lebih bagus, ya, lebih baik, gitu ya. Silakan nanti ya ditulis di sini, nanti di sana ya kita adakan, gitu ya. Tulis. Meminjam peralatan harus dikembalikan atau apa, silakan ada di sini. Silakan Anda tulis di situ ya, lebih dari satu nggak apa-apa, gitu ya. Nanti kita tempel di yang warna merah, ya, tempel urut dari sini, nanti nempelnya masuk gitu ya, biar bisa kita berkumpul ya. Masuk di sini, tempelnya di sini ya. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Sudah? Kalau sudah, silakan dari sini. Kalau mulai dari sana yang warna merah. Sudah semuanya? Sudah ya? Nah, ini adalah tulisan-tulisan aja yang sudah di sini ya, pelanggaran-pelanggaran atau keinginan Anda itu seperti apa. Gitu ini. Nah, di sini nanti kita kelompokkan ya menjadi beberapa kelompok yang berkaitan dengan isinya ini ya. Nah, ini contohnya saya mengambil salah satu. Kelas ini menjadi kompak ya, mentaati aturan, tidak memalukan kelas ya. Ini termasuk yang namanya tindakan yang baik, yang tindakan baik atau saling menghormati. Taruh di sini dulu. Berikutnya, mentaati aturan atau tata tertib yang ada di kelas
datang tepat waktu. Ini masih satu kelompok ya, contoh ini. Berikutnya, tidak bermain handphone saat guru menerangkan kecuali mendapat izin. Terus berikutnya, pelaku bullying mendapat konsekuensi ketika terlambat 50 menit tidak boleh masuk pelajaran. Ini termasuk pelanggaran ya, pelanggaran ini menghormati guru. Menghormati guru saat pelajaran. Coba salah satu, nggak kira maju untuk membacakan cerita. Dibaca. Tidak membolos sekolah dan membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah itu berarti lingkungan. Jadi masuk di Lingkungan tempat sendiri, lingkungan. Karena itu ada kata-kata membuang sampah pada tempatnya, lingkungan biar bersih. masuk sekolah tepat waktu dan tidak terlambat. Itu berarti menghormati dan menghargai bapak ibu guru, ya, saling menghormati. Tak mengerti. Ya, tak nanti boleh dikatakan. Masuk sekolah tepat waktu, tidak terlambat, tidak buang sampah sembarangan, dan membuang sampah pada tempatnya. Kompeten, berarti tambah satu nggak apa-apa, itu yang baru sendiri. Ini apa tadi? Tidak buang sampah sembarangan, dan membuang Bagian, bacakan tadi taruh. berteman baik sesama anggota kelas. Berteman baik sesama anggota kelas itu berarti saling diterima di komunitasnya. Lanjut. Menyamaratakan teman dan bergaul sesama siapa saja. Tidak ramai saat pelajaran. Itu berarti Tata tertib. tata tertib, ya. Perhatikan guru ketika menjelaskan, tidak boleh membolos, wajib mengikuti tiket. Termasuk apa, anak? Tata tertib. Tata tertib. Ini. Tidak membedakan sesama teman, kelompok dalam belajar kelompok, membuang sampah pada tempatnya. Terus ini. Buat sendiri. Sini. Tidak mengobrol sendiri saat pelajaran berlangsung. Tata tertib. Nah, ini ya kita sudah kelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu saling memiliki, ya. Contohnya meminjam barang harus dikembalikan, ya. Terus menerima teman itu seadanya, tidak membedakan, gitu ya. Temannya ini dijauhi, ya. Kenapa? Ya. Karena kalau bagaimana itu tidak diperbolehkan, ya. Terus berikutnya saling menghormati, ya. Bapak Ibu guru pas mengajar, ya, Anda dituntut untuk menghormati, tidak ramai sendiri, gitu ya. Berikutnya yang ketiga apa tadi? Yang ketiga apa? Bekerja yang baik. Ya, contohnya kalau Anda mengerjakan bentuknya kelompok, ya, harus tim itu harus solid, tidak hanya titip nama saja, gitu ya. Harus solid, semuanya harus punya yang namanya punya bagian sendiri-sendiri harus dikerjakan. Berikutnya berwawasan lingkungan. Nih, contohnya berwawasan lingkungan, membuang sampah di tempat sampah, ya. Terus tidak membuang sampah di laci dan sebagainya. Itu sudah kita kelompokkan menjadi 4, ya. Nanti tugas
semuanya yang sudah Anda tulis tadi, Anda desain di Canva, gitu ya. Anda desain di Canva, nanti desainnya sudah bagus, kirim ke Pak Guru. Setelah kirim Pak Guru, nanti kita tempelkan di depan sini, ya. Contohnya seperti ini. Nanti kita buat NFT, kita desain di sini di Canva, terus kita buat di NFT, ya, untuk mengingatkan kita, oh kemarin ya pas pertama kita masuk kelas bagian mana ya saya tulis itu biar nanti dia punya disiplin di situ, ya. Terus berikutnya setelah pengelompokan sudah selesai, tentunya Anda ini adalah pemegang kontrol, gitu ya. Di sini ya Anda harus benar-benar sudah sepakat, ya sudah kita sepakati di depan ini harus Anda sepakati, harus kita laksanakan. Kenapa? Kalau Anda pengen menjadi warga kelas yang bagus, yang baik, Anda harus melakukan yang namanya tata tertib. Tata tertib di sini adalah keyakinan kelas yang sudah Anda buat tadi, ya. Tata tertib atau keyakinan kelas yang kita buat tidak boleh dilanggar, tidak hanya sebagai pemanis hiasan, ya. Di situ Anda harus benar-benar ya solid, ya, berkeyakinan untuk melaksanakan keyakinan kelas yang Anda sepakati bersama-sama, gitu ya. Setuju semuanya? Setuju. Sudah mendapatkan ya? Nah, kesempatan kelas ini nanti kita berikan tanda tangan semuanya kalau sudah menyepakati yang namanya keyakinan kelas, ya. Ada pertanyaan? Nah, di sini nanti semuanya maju untuk tanda tangan kesepakatan kelas. Yang pertama, rasa hormat. Rasa hormat tadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghormati kepada semua orang dan menghargai barang milik orang lain, gitu ya. Nih, misal tadi Bapak Ibu guru, ya, mengajar, ya, dihormati, tidak sampai sendiri. Berikutnya bekerja. Contohnya tadi apa? Kalau pas belajar kelompok harus saling membantu, tidak hanya mendengarkan, ya. Tidak hanya ibaratnya itu adalah urun nama, ya, gandul saja. Berikutnya diterima dan dimiliki. Ya, di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk peduli dengan yang lain dan merasa diterima di suatu kelompok. Jadi berteman-teman, ya, berteman itu tidak boleh yang namanya beb-beban, gitu ya. Nih, harus semuanya itu seperti teman atau seperti kerabat. Jadi berteman tidak boleh membeda-bedakan status, gitu ya. Bisa dimengerti? Sudah sepakat semuanya yang sudah kita buat ini, ya. Silakan nanti mulai hari Senin kita sepakat untuk melaksanakan yang namanya keyakinan kelas, gitu ya. Silakan nanti tanda tangan di sini untuk bukti bahwa Anda itu tidak ada kekangan, tidak ada paksaan dalam membuat keyakinan kelas, ya. Silakan dari sini, ya, nanti dulu seperti pas menempelkan tadi untuk tanda tangan di tempat ini. Nomor 2. Bisa. Berikutnya lanjut. Ya. Haryanto nomor 10. Lanjut. Ya, terima kasih.
Nur nomor 24. Tiara 20. Ini keyakinan kelas yang sudah jadi ya. Ini nanti yang sebelah kiri ini nanti kita bisa desain lagi di kertas biar lebih menarik. Nanti bisa kita tempel di kelas ya, bisa sampai kelas biar lebih menarik. Nanti bisa kita tempel di kelas ya, bisa sampai kelas biar nanti lebih menarik. Yang kanan ini adalah bukti kalau Anda itu sudah sepakat membuat keyakinan kelas ini. Nanti ya untuk kerjasamanya, untuk diyakinkan benar-benar Anda ini nanti melaksanakan, tidak ada paksaan gitu ya. Terima kasih. Nanti diyakinkan lagi dengan wali kelas. Nah ini ya, action. Untuk keyakinan kelas ini ya dibuat semua anggota sekolah ya. Di sini nanti mewakili Bapak Ibu guru yaitu Mariana semuanya, namanya guru SD gitu ya. Nanti bisa mewakili tanda tangan di wali ini gitu ya. Jadi, untuk mewakili perwakilan dari Bapak Ibu guru gitu ya. Ya, Bu. Jadi saya tanda tangan ya. Bu, berarti Bu. Ya perhatikan ya, anak-anakku semuanya ya. Tadi sudah kita buat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat tidak hanya sebagai pemanis dinding saja. Namanya di sini harus kita yakini, kita harus laksanakan semua yang sudah kita buat ini. Gitu ya. Sepakat ya semuanya. Ya, jadi nanti mulai Senin itu kita sepakat untuk melaksanakan yang namanya keyakinan kelas yang ada buat tadi gitu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di kesempatan pagi hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus untuk kegiatan hari ini. Terima kasih dari Bapak ya. Kalau ada kesalahan minta maaf. Tetap semangat, tetap solid untuk menjaga yang namanya keyakinan kelas yang kita buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu untuk menutup kesempatan siang hari ini, silakan doa. Duduk siap, gerak. Berdoa. Mulai. Selesai. Perkenalkan, nama saya Fira Sofandini, saya dari kelas 11C. Pada pagi hari ini saya akan mengikuti pembelajaran mengenai keyakinan kelas dan peraturan kelas yang sudah disepakati oleh saya dan teman-teman sekolah saya. Pembelajarannya keren sekali, inovatif dan menyenangkan, edukatif, asik sekali.